أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمور الدنيا والدين وعلى آله وصحبه المجاهدين الصابرين أما بعد. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya muliakan Bapak Al-Ustadz, tuan-tuan guru, alim ulama, cerdik pandai tokoh masyarakat, bapak-bapak jajaran mudim, dan yang saya cintai hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan dengan nikmat tersebut kita dapat melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat bertangkaikan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kiranya dengan salawat tersebut kita mendapatkan naungan syafaatnya di hari yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Rajab, yang di dalam bulan itu terdapat suatu peristiwa yang sangat bersejarah, bahkan menjadi salah satu hari besar Islam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu pada hari ini saya akan mengungkapkan segelintir tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Isra Allah berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Adapun asbabun nuzul, ayat 1 surah Al-Isra ini turun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuturkan perjalanan Isra Mi'rajnya di kalangan masyarakat Mekah. Lalu orang-orang kafir Mekah, terutama sekali Abu Jahal dan Abu Lahab, mendustakan akan penuturan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah firman Allah surah Al-Isra ayat 1 yang diawali dengan kata Subhanallazi, yang artinya maha suci Allah. Kalimat ini adalah menunjukkan akan keagungan Allah atau kabar berita yang luar biasa. Kemudian dilanjutkan dengan kata asra bi'abdihi lailan, yang artinya telah memperjalankan hambanya atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Atau kata lailan yang dimaksud di sini adalah ba'dul laili, yang artinya sebagian malam. Jadi Nabi itu Isra bukan mimpi dan bukan ruhnya saja, karena jelas kata bi'abdihi yang menunjukkan maknanya hambanya, yaitu ruh beserta jasadnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dari Az-Zuhri dan Urwah menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di waktu pagi Lailatul Isra, malam harinya Isra, beliau menceritakan berita ini kepada masyarakat. Maka sebagian dari mereka yang telah membenarkan kenabiannya berbalik menjadi murtad.
Bahkan tidak jarang mereka mengacau dan membuat fitnah terhadap Nabi Muhammad SAW dengan fitnah yang besar. Sementara tokoh-tokoh musyrikin lainnya datang menghadap Abu Bakar, mengadu tentang apa yang baru saja disajikan oleh Nabi. Sahut mereka, "Ya Abu Bakar, sahabatmu Muhammad telah menyatakan dirinya berjalan pada suatu malam ke Baitul Muqaddas, lalu ke langit, kemudian kembali menjelang subuh. Apakah engkau mempercayainya?" Jawab Abu Bakar, "Kalau hal ini yang dinyatakan oleh Muhammad, sungguh aku mempercayainya dan aku akan membenarkannya." Sahut mereka kembali, "Apakah engkau telah membenarkan tentang berita Isra itu, Abu Bakar?" Jawabnya, "Iya. Bahkan lebih hebat daripada itu, aku akan tetap membenarkannya." Oleh karena itu, ia dianugerahi gelar tertinggi di antara kalangan orang-orang mukmin dengan nama Abu Bakar As-Siddiq, yang artinya bapak yang membenarkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Nabi itu diisrakan atau diperjalankan oleh Allah. Bukan beliau berjalan sendiri, tetapi Allah yang memperjalankannya dengan mengendarai buruk yang kecepatannya seperti kilat. Berbeda dengan penafsiran orang-orang kafir. Mereka menganggap Nabi itu berjalan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina dengan jarak tempuh mengendarai onta selama 40 hari 40 malam. Logika sederhana, misalnya ada satu ekor semut bercerita kepada para semut lainnya, "Wahai para semut, hari ini aku telah berangkat dari PT Jatim sampai ke kota Bagan Batu, dan aku pulang hari ini juga." Tentu para semut lainnya tidak percaya akan cerita itu. Karena kalau semut berjalan dari PT Jatim sampai ke Bagan Batu memakan berapa ratus tahun. Tetapi ini semut kebetulan berada di dalam tas saya. Misalnya, waktu saya mau berangkat ke Bagan Batu, tas ini saya bawa dan semutnya juga ikut. Waktu pulang, semutnya juga ikut. Artinya, semut ini diperjalankan. Begitulah permisalan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Allah yang memperjalankan beliau. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di samping Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan, menunjukkan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya kepada Rasul, adapun inti daripada Isra Mi'raj tersebut yaitu perintah salat 5 waktu sehari semalam, yang termasuk salah satu rukun Islam. Salat adalah tiang agama, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin." Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti ia mendirikan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti ia meroboh agama. Al-Hadis. Di dalam ajaran Islam, kualitas iman seseorang dapat diukur dengan komitmennya terhadap penegakan ajaran Islam, baik kaitannya dengan kehidupan pribadi maupun kemasyarakatan. Salah satu tolak ukur yang dapat dilihat dalam hubungannya dengan hal di atas adalah komitmen penegakan umat Islam terhadap rukun Islam yang ada. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam pandangan hukum Islam, salat memang merupakan kewajiban yang tentu saja menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan salat merupakan kewajiban yang pertama setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi
Dalam pandangan hukum Islam, salat memang merupakan kewajiban yang tentu saja menjadi kebutuhan bagi orang-orang yang beriman. Bahkan salat merupakan kewajiban yang pertama setelah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, setelah pengakuan kebenaran atas Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat merupakan ibadah pokok yang paling utama di dalam pencerminan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, jika kita hayati secara mendalam, salat memang merupakan ibadah yang sangat terasa manfaatnya bagi diri kita sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, kebahagiaan yang hakiki atau kebahagiaan yang sesungguhnya bisa dirasakan bila mana kita selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi apapun. Jika kita selalu dekat dengan Allah, hati itu akan menjadi tentram, damai di segala tantangan duniawi. Dan godaannya tidak mungkin bisa mempengaruhi jiwa kita dan mempengaruhi batin kita. Sehingga di segala gerak-gerik yang kita lakukan selalu mendapat petunjuk dan penerangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, untuk menuju ke kondisi demikian, kita harus rajin menghadap dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Terutama sekali melaksanakan ibadah salat sebagaimana dijelaskan. As-salatul mi'rajil mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Bapak Ibu yang saya hormati, betapa pentingnya salat ini untuk didirikan dan diajarkan kepada anak-anak sebagai generasi Islam, sebagai penerus daripada perjuangan Islam. Dari masa kecil, Islam sudah memberikan tuntunan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan dengan sabdanya, "Muru auladakum bis-salati li-sab'i sinina wadribuhum 'alaiha li asrin wa farriqu bainahum fil madaji." Artinya, suruhlah anak-anak kalian salat ketika usianya 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika usia 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, dari hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan kepada kita bahwa orang tua wajib mendidik anaknya tentang salat sejak usia dini. Ketika berumur 7 tahun disuruh salat dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika usia 10 tahun. Ini adalah ajaran Islam atau syariat Islam yang diajarkan oleh Rasul kepada kita. Semua ini menjadi tanggung jawab orang tua untuk mendidik anaknya supaya menjadi anak yang saleh dan salehah. Anak yang masih kecil adalah ibaratkan seperti kertas putih yang belum ada nodanya. Jadi tergantung orang tuanya mau kemana anak ini diarahkan. Oleh karena itu orang tua wajib membimbing anaknya ke jalan yang baik, ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, saya masih teringat 5 tahun yang lalu kalau mama saya nidurin adik saya dengan nyanyian sholawatan. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah.
Begitu, Bu. Tetapi berbeda dengan kenyataannya sekarang. Yang banyak saya dengar sekarang, kalau ibu-ibu nidurin anaknya dengan nyanyian cintaku kelepek-kelepek sama dia, sayangku kelepek-kelepek sama dia. Akhirnya anaknya di dalam ayunan kelepek-kelepek. Ada juga satu lagi, sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku. Sakitnya tuh di sini, pas kena jantungku. Bu, oh Bu, cemana lah anaknya mau sehat? Masih dalam ayunan, sudah didoakan sakit hati dan sakit jantung. Ini adalah contoh pendidikan orang tua terhadap anaknya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa pentingnya salat ini untuk didirikan, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipanggil oleh Allah untuk menerima perintah salat 5 waktu sehari semalam tanpa perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Dengan semangat menyambut bulan Rajab yang di dalamnya terdapat suatu peristiwa Isra Mi'raj yang intinya adalah perintah salat, kita berdoa kepada Allah agar kita semua menjadi orang-orang yang dibawa naungan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.